kalau misalkan kamu bodoh, boleh bodoh, tapi jangan kombok gitu loh. Udah bodoh, tapi mulutnya nggak bisa ada sopan santunnya sedikit tuh nggak ada. Duduk masalahnya itu gampang loh. Dalam panasnya konflik antara Yaimim dan Sahara, nama Agil sopir Sahara ikut terseret dan menjadi sorotan publik. Setelah pernyataan Yaimim di podcast Denny Sumargo, muncul isu kedekatan antara Sahara dan Agil yang membuat situasi semakin keruh. Seorang netizen yang budiman dengan akun Mbak Wahyu 1 menegur keras keduanya, menuding Sahara memohon-mohon agar bisa tampil di podcast, sementara Agil dianggap memperkeruh keadaan dengan menambah racun di tengah kontroversi. Netizen yang berbakti ini menilai seharusnya masalah bisa selesai jika Sahara mau meminta maaf dengan tulus kepada Yaimim. Namun sikap keras kepala dan ego membuat konflik semakin melebar. Netizen yang budiman tersebut menolak memberikan panggung bagi Sahara maupun Agil karena dianggap tidak ikhlas dan tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan malah bersikap kasar dalam masalah sepele seperti parkir. Ia menilai akar persoalan ada pada mulut Agil sendiri yang dianggap sebagai biang kegaduhan. Situasi semakin memanas ketika Sahara dituduh melakukan fitnah pelecehan terhadap Yaimim yang membuat publik merasa geram. Bagi netizen yang budiman, perilaku semacam itu hanya memperlihatkan sifat haus perhatian, penuh kebohongan dan tidak pantas diberi ruang di media. Mereka menegaskan memberi panggung kepada Sahara dan Agil sama saja mengabadikan aib yang seharusnya segera ditutup. Nih, aku buat video ini aku tunjukin ke Mas Agil. Kemarin jenengan di live kan bilang katanya kita diundang, yang ngundang lu siapa? Hah? Yang ngundang lu siapa? Kagak ada tuh yang ngundang lu. Kuasa hukumnya Bu Sahara memang menghubungi salah satu konten kreator untuk disampaikan ke Bang Densu. Tapi karena beliau sibuk, jadi mohon untuk menghubungi sendiri. Oke lah, otomatis kan dari pihakmu, dari pihak Bu Sahara yang menghubungi Bang Densu. Ngemis-ngemis minta di podcast, ngemis-ngemis minta klarifikasi, mau klarifikasi. Setelah klarifikasi itu berlangsung, kenapa ada cetusan ini? Harusnya jenengan itu mikir, kalaupun jenengan tahu bosmu itu nggak ikhlas untuk meminta maaf ke Yaimim, kamu jangan nambahi racunnya di atasnya, jangan nambahi topping apapun, jangan. Tapi karena kamu juga nambah topping, jadinya semua itu cacar-rucah nggak jelas gitu loh. Yang tadinya kita fokus ke ini Mbak Sahara harusnya minta maaf, udah selesai, dia itu masih ngotot pengen menjadi yang terbaik. Nah, sedangkan kita sebagai netizen pengangkat semua topik, nggak mau ngasih panggung ke kalian. Kita nggak mau podcast itu tayang karena apa? Kita nggak mau ngasih panggung di dunia internet ke kalian. Kita nggak mau kalian itu menjadi seperti Pak Yaimim yang memang orangnya pertama dizolimi, dan kita cara menebus kesalahan kita yang sudah suudon, udah berburuk sangka sama Pak Yaimim dengan cara kita tidak mau menayangkan podcastmu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu bodoh, boleh bodoh, tapi jangan kombok gitu loh. Udah bodoh, tapi mulutnya nggak bisa ada sopan santunnya sedikit tuh nggak ada. Duduk masalahnya itu gampang loh Mas. Sekalipun ini anak kecil itu tahu. Jadi ini kan masalah parkir aja kan. Seandainya malam itu parkirnya, ya udah sini Pak, saya ganti parkirnya. Isok kayak nggak ada yang rusak, nggak ada yang ngomong, nggak masalah kan. Tapi karena Bu Sahara ini maki-maki dan ini itu segala macam, melakukan vandalisme ke dalam rumah, menjarah, kasar katanya menjarah apa yang bukan miliknya, jadi kita sebagai netizen geram gitu. Apalagi setelah mengetahui ini semua itu rekayasa dari Bu Sahara, sampai fitnah-fitnah beliau dilecehkan oleh Pak Yaimim gitu ya. Jadi untuk jenengan Mas Agil, mulutmu harimaumu. Mungkin saat ini yang tepat itu bahasanya kamu sedang dimakan oleh mulutmu sendiri. Belum pernah lihat kan, ya udah kamu rasain aja gitu. Jadi duduk masalahnya di sini bukan Bang Densu memihak ke siapa-siapa, bukan Bang Densu mau cari cuan, bukan. Beliau tuh nggak perlu cari cuan di podcast aja udah kaya gitu. Jadi
duduk masalah di sini tuh mulutnya jenengan, dan kita sebagai netizen tidak mau ngasih panggung ke jenengan. To the point aja, kita nggak mau ngasih panggung ke orang-orang yang nggak ikhlas, nggak mau minta maaf. Dia merasa dirinya benar. Maaf, orang NPD gila hormat itu kelemahannya cuma satu, jangan dikasih panggung. Udah gitu aja. Satu saranku itu, kamu boleh tolol tapi jangan diformalin, ya. Jadi awet nantinya. Kasihan anak putumu nanti, ya. Aibmu udah tutup, aibmu udah. Tapi jangan berharap kita mau ngasih panggung ke kamu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Podcast Mbak S gagal tayang. Bagus. Salam hormat buat Bang Densu. Gue seneng banget dapat kabar kalau podcastnya si S nggak jadi tayang. Karena buat apa? Nggak minat gue. Nggak minat denger lu. Lu viral bukan karena masalah tetangganya. Karena mulut lu yang nggak bisa dijaga. Apakah dengan lu klarifikasi di podcastnya Bang Densu, terus ternyata posisi lu benar, netizen bakal memaklumi itu? Oh, tidak Mbak Es, tidak semudah itu. Karena apa yang udah keluar dari mulut lu, nggak bisa lu jilat lagi. Lu kata lu udah ngatain Dugong, terus lu minta maaf, si Dugong itu bisa lu jilat lagi. Urusan kalian mau damai di belakang, urusan masalah tetangga kalian memang posisinya mau didamaikan seperti apa, gue nggak peduli. Gue sama sekali nggak tertarik. Lagian gue juga kasihan sama Bang Densu. Ntar kalau si Mbak S ini dikasih panggung, lu tahu endingnya kayak gimana? Yang udah tuh. Tiba-tiba datanglah si Babas, ya. Masuklah orang-orang yang memang nggak ada kontribusi apa-apa. Ujung-ujungnya masalahnya bukannya beres, tapi malah jadi blunder. Jadi panjang kali lebar, kali panjang kali lebar, kali panjang kali lebar, nggak ada beresnya. Untuk itu saya berterima kasih kepada Bang Densu yang sudah mendengarkan kata hati netizen. Dan untuk Pak Yai, mohon maaf kalau menasehati memang tidak pantas, tapi bolehkah saya memberi saran? Kalaupun kalian sudah berdamai, sebaiknya kalian lebih baik pindah di tempat lain yang bisa lebih menghargai kalian. Karena seperti apa yang sering gua dengar, tinggallah kalian di tempat di mana kalian bisa dihargai dan tinggalkan orang-orang yang tidak menghargai kalian. Perseteruan antara dosen Pak Yaimin sama Zahara memasuki babak baru ya. Tahu nggak, itu Zahara sudah bawa rombongan ke podcastnya Bang Densu tapi tidak tayang. Lucu banget kan? Sudah pada nonton belum? Ternyata kekuatan netizen tuh luar biasa banget ya. Ada polling ya, bikin polling Bang Densu tuh bikin polling sampai pukul 7 kemarin sore kalau nggak salah ya. Dan ternyata pollingnya dimenangkan oleh pihak Pak Yaimin ya, karena ternyata tidak tayang di prokesnya Bang Densu. Waduh, gimana nih? Terus yang lebih seru lagi, antara Pak Yono sama Agil tuh sebenarnya ada apa? Pak Yono tuh kok kasih rumah secara gratis ya kalau nggak salah buat Zahara. Itu ada di videoku yang pertama, ada yang komen di videoku yang pertama bilang katanya Pak Yono kasih rumah buat Zahara cuma-cuma. Dan tahu harganya tuh fantastis loh, 650 juta. Wow, nggak ada yang lebih gong lagi ya. Terus si Agilnya, pokoknya semua rombongannya Zahara tuh sudah di prokesnya Bang Densu ya, tapi tidak ditayang. Aduh, coba komen Bunda, yuk komen, kita rame-rame komen. Seperti apa lucunya ya, prokes tidak tayang. Baru ini aku dengar orang datang ke prokesnya orang tapi tidak ditayangkan. Lucu banget. Sini siapa yang dari kemarin udah penasaran banget sama podcastnya Denny Sumargo dan Mbak Zahara, tapi katanya tidak bisa ditayangkan. Kemarin sempat kecewa, kok nggak bisa ditayangin sih, kenapa gitu. Karena aku salah satu orang yang penasaran banget sama statementnya Mbak Zahara. Setelah aku dengar katanya nggak bisa ditayangkan karena ada vote yang lebih banyak tidak menayangkan. Akhirnya Denny Sumargo memutuskan untuk tidak ditayangkan. Tapi jangan gitulah ya. Aku juga pengen tahu dari versinya Mbak Zahara itu kayak apa gitu. Biar ada titik terang gitu kan. Dan tadi pagi aku lihat ada seliweran di TikTok bahwa Denny
Denny Sumargo itu kecewa sama para netizen yang dari kemarin pada komentar bahwa nggak setuju podcastnya Mbak Zahara ditayangin. Akhirnya Denny Sumargo nurut dong, tetapi ada netizen yang berkomentar begini, kamu itu katanya cari uang buat nafkahin anak istri dari jalur keributan. Kayaknya sih kayak gitulah, pokoknya intinya dia itu cari nafkahnya dari keributan kayak gitulah. Otomatis laki-laki juga mangkel kan kalau dibilang gitu. Akhirnya Denny Sumargo mau nayangin podcastnya Mbak Zahara. Aku sih setuju sama Denny Sumargo ya. Kalian itu kalau jadi netizen, kalau udah dikasih hati jangan minta jantung, tolong. Udah gitu ya, kalian itu ya sebagai manusia awam kayak aku yang cuman bisa melihat dari konten-konten yang berseliweran di TikTok setiap hari. Kita itu jangan cuman berpikir dari salah satu sudut pandang saja. Kita harus lihat dua-duanya gitu loh, biar lebih jelas mana yang benar dan mana yang salah. Sudah, sekarang utamakan perdamaian. Jangan pada terkecoh pada orang-orang yang suka memprovokasi sana sini. Cuman kemarin aku bikin konten kayak gitu karena aku merasa sakit hati. Karena orang udah sepuh kok kayak gituin. Itu mah iya, pancen siapapun orangnya yang punya hati pasti merasa sakit hati kan lihat Yaimim kayak gituin. Apalagi yang pas malam-malam itu loh, yang dibentak-bentak gitu loh sama suaminya Mbak Zahara. Sakit banget sumpah, sampai dipukul, sampai dibilang dugong. Ya siapapun orangnya yang lihat kayak gitu pasti sakit hati kan. Terus kita sekarang tunggu aja podcastnya Denny Sumargo biar kita bisa menilai dari sisi A dan sisi B. Yuk semangat, kita sebagai manusia jangan mudah terprovokasi dari sisi A dan sisi B. Kita harus lihat dua-duanya, oke?